tugas ya, tugas perkenalan tentang deret ukur atau aritmetika. Ya, hari ini kita bahas dulu materinya, kemudian nanti kita bahas tugasnya seperti apa. Nah, saya rasa kalau matematika tentang deret hitung, deret ukur itu aritmetika ataupun geometrika itu kalian pasti sudah pernah memperoleh atau mempelajarinya ketika SMA. Nah, hari ini saya hanya memberikan sedikit materi tentang deret ukur dan deret hitung hanya untuk mengingatkan kalian tentang materi tersebut. Nah, kita akan membahas hari ini adalah yang pertama, bagaimana mengidentifikasi deret hitung, yaitu aritmetika itu sendiri, kemudian menghitung dan menganalisis perkembangan usaha. Berarti bagaimana mengaplikasikan deret hitung itu sendiri pada perkembangan usaha. Nah, itu tugasnya yang Ibu kasih kan itu tentang penerapan deret hitung pada tentang ekonomi ya. Berarti itu sudah, saya rasa kalian sudah ada gambaran bagaimana menghitung atau menggunakan deret hitung pada penerapan ekonomi. Nah, kita bahas dulu deret hitung itu apa. Nah, deret hitung itu atau biasa didengar seperti aritmetika adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Kalau dilihat dari pola perubahan bilangan suku-sukunya, deret itu bisa dibedakan menjadi deret hitung, aritmetika itu sendiri, yang hari ini atau pertemuan ini kita bahas, kemudian deret ukur, geometrika, dan deret harmoni. Namun untuk pertemuan saya yang 8 minggu nanti itu kita hanya membahas tentang 2 deret. Berarti hari ini deret hitung, minggu depan kita akan membahas tentang deret ukur atau geometrika. Ya, jadi hanya 2 deret. Nah, deret hitung sendiri itu adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu. Nah, di bawah ini ada contoh. Yang pertama adalah contoh A, di mana ada angka 7, kemudian ada 12, kemudian angka 17, 22, 27, dan 32. Nah, antara 7 ke angka 12 itu ada penjumlahan angka 5. Berarti pembedanya adalah 5. Angka 12 ke angka 17 itu pembedanya 5. Jadi dimulai dari suku pertama, yang dimana nilai dari suku pertama adalah 7, sampai suku angka ke-32, nilai 32 itu pembedanya ada 5. Jadi dijumlahkan semuanya, sampai dia memperoleh angka 32. Nah, kalau melihat contoh dari B, itu ada angka 93, 83, 73, 63, 53, kemudian 43. Nah, dari nilai ini, dari contoh B, itu kan nilainya semakin kurang ya. Berarti dia harus dikurangi. Pembedanya berarti menjadi minus 10. Jadi deret hitung itu dia bisa berdasarkan penjumlahan ataupun bisa berdasarkan pengurangan. Oke, kita lanjut. Nah, besarnya nilai suku tertentu dari KN dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus. Nah, kita ambil contoh yang tadi, nilainya. Contoh A, di situ ada 7, 12, 17, 22, 27, 32. Kemudian ada titik-titik, koma, titik-titik. Nah, 7 adalah suku pertama, berarti dia adalah S1. Kemudian 12 S2, 17 S3, kemudian 22 S4, 27 adalah suku kelima, 32 adalah suku ke-6. Nah, di samping suku ke-6
itu yang ditanyakan adalah berapa nilai berapa nilai suku ke-10. Berarti di samping 32 itu berapa nilainya. Kemudian setelah suku ke-10 kita mempertanyakan lagi suku ke-23. Berapa nilai dari suku ke-23. Nah, berikutnya itu ada rumus, ya, ada rumusnya. Kita menggunakan rumus SN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Ya, dikali B. Nah, kalau kita mengaplikasikan rumus di atas, yang ditanyakan kan suku 10 ya. Setelah angka 32 titik-titik itu angkanya berapa? Dimasukkan. SN-nya adalah yang ditanyakan adalah suku ke-10. A adalah suku pertama, berarti nilainya 7. Kan kayak kamu berarti. Oke, maaf ya, kita lanjut. Berarti kan yang ditanyakan adalah suku ke-10 ya, dari SN. Nah, A-nya ini adalah suku pertama. Kemudian tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Berarti di sini A-nya 7, berarti 7 ini adalah suku pertama atau S1. Kemudian N kurang 1 sama dengan 10, karena yang ditanyakan adalah nilai ininya, N-nya. Suku ke-10 dikurang 1 dikali 5. 5 ini adalah tadi pembedanya. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Berarti pembedanya adalah 5. Nah, didapatkan hasil, ini tadi 10 kurang 1, 9. 9 kali 5, 45. Berarti 7 ditambah 45 sama dengan 52. Berarti nilai atau angka setelah 32 atau suku ke-10 adalah sebesar 52. Nah, setelah angka 52 atau suku ke-10 kita dapatkan, kita cari lagi suku ke-23-nya berapa. Sama, kita masukkan rumusnya seperti ini. Ya, 23. Karena ini ada yang ditanyakan adalah suku 23, rumusnya sama, A di plus N kurang 1 kali B. Di sini 23. 23 kurang 1 kali 5, 110 ditambah 7 berarti 117. Berarti angka setelah 32, 52, suku ke-10, kemudian setelah 52 memiliki angka 117 menjadi suku ke-23. Jadi kalau misalnya ujian atau apa ada pertanyaan seperti ini, suruh mencari suku keberapa, misalnya suku ke-30, suku ke-8, suku ke-10 atau berapa, itu bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, jadi kalian harus mengingat dengan baik simbol-simbol yang sudah ditetapkan sehingga pada saat memasukkan rumus itu bisa memudahkan kalian menggunakannya. Misalnya suku pertama itu simbolnya A, pembedanya adalah B. Kemudian N-nya ini, SN, itu adalah indeks sukunya yang akan dicari. Oke ya, paham sampai sini? Paham. Oke, nah sekarang kita coba contoh soalnya. Ini yang pertama, coba kalian menghitung dari rumah masing-masing, dari tempatnya sekarang. Contoh soal ini, kira-kira suku ke-10-nya itu berapa? Cepet-cepetan deh. Nah, coba Mas Hardiansa. Izin menjawab, Bu. 42. Oke. Berapa? Coba dijabarkan. Jadi sesuai rumusnya tadi, suku pertamanya itu 6. Kemudian 6 ditambah 10 dikurangi 1 dikali bedanya yaitu 4.
Jadi 9 dikali 4, 36. 36 tambah 6, 42. Oh, oke. Ya. Nah, oke benar. Berarti suku ke-10-nya adalah 42. Jadi itu tinggal masukkan nilainya ke setiap rumus. Jadi kalau misalnya kalian mengingat, kemudian bisa membedakan yang mana suku pertama, mana pembedanya, tinggal mencari. Misalnya yang ditanyakan suku ke-10, tinggal memasukkan rumusnya. Oke, kita lanjut sekarang. Siapa yang bisa? Suku ke-12. Oke, Mas Ahmad. Berapa Mas Ahmad? Enggak, suku pertama adalah berapa? 3. Oke. Terus suku ke-12. Ya benar. 5. Oke, benar. Mas Ahmad ya. Oke. Baik. Jadi nanti itu tolong diperhatikan soalnya ini harusnya mau dihilangkan. Ini suku ke-12 harusnya bersambung ini. Saya yang salah. Jadi barisan, jadi nanti misalnya ya, kalau misalnya kalian ujian atau apa, harus betul-betul memperhatikan soalnya nih. Soalnya dibaca baik-baik. Kemudian untuk memudahkan kalian menggunakan rumus, dijabarkan dulu seperti ini. Misalnya suku pertamanya adalah 3, nih. Kemudian pembedanya adalah 5, ya. Nah, suku ke-12-nya yang ditanyakan. Tentukan suku ke-12 dari barisan di atas. Dari barisan tersebut. Berarti ini suku ke-12-nya. Nah, dimasukkanlah rumusnya. Mendapatkan hasil 58. Oke, Mas Ahmad sudah benar. Nah, sekarang mencari pembedanya berapa? Menggunakan rumus yang tadi. Hanya saja perlu memang memindahkan. Ada yang nilai yang akan dipindahkan ke kiri. Coba Muhammad, selain Mas Hardiansa deh. Mas Hardiansa sudah ada poinnya hari ini. Yang lain, ada nggak bisa? Yang dicari adalah nilai dari B. Menggunakan rumus yang tadi. Suku pertama 8. Suku ketujuhnya adalah 34. Berarti SN-nya itu 34. Ya. Siapa tadi? Mbak Rizky ya? Iya, Bu. Berapa Mbak Rizky ya? Bentar-bentar, Bu. Langsung dijabarkan, dah, Bu? Iya, dijabarkan berapa. Bentar, Bu. Udah dapat?
Ada yang bisa? Ini siapa yang angkat tangan? Itu nanti substitusinya itu dibagi apa dikurang, Bu? Dibagi. Oh, dia nanya. Dibagi. Berapa? Jawabannya koma apa enggak? Enggak. 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 Sebut dulu berapa nilainya. Koma, tapi nanti dibulatkan. Enggak ada. Saya kasih ke Muhammad. 2,4. Salah. Salah. Coba Mbak Mas Hardiansa deh. Mas Hardiansa berapa? 23/2, Bu. 23/2 enggak kena. 13/3. Oke, 13/3 dibagi. Itu kalau misalnya kamu bagi berapa dapatnya? 4? 4,3. Siapa tadi yang bilang 4,3? Najwa Geometrika, Bu. Coba Mbak Najwa dijabarkan gimana jawabannya. Kan di situ kita pakai rumus yang Sn sama dengan A plus N min 1B. Nah, suku pertamanya itu kan 8. Oke. Kemudian yang suku ke-7 itu kan berarti 7 dikurangi 1. Berarti kan 6. Nah, di situ berarti 34 sama dengan 6 ditambah 34 sama dengan 8 ditambah 6B. Oke. Kemudian 8-nya itu pindah ke kiri. Jadinya 26. Oke. Terus B-nya itu jadinya 26 dibagi 6 sama dengan 4,3. Oke, jadi dibulatkan menjadi 4. Oke ya. Nah, gini. Jadi kalau misalnya kalian mencari pembedanya itu rumusnya tetap sama. Hanya memindahkan angka ke sebelah kiri. Berarti substitusinya itu dipindah. Berarti kalau misalnya dia dipindah, berarti dia mengalami pengurangan. Nah, substitusinya tadi dibagi. Cocok itu sebenarnya. Cuman mungkin Mbak siapa tadi yang mungkin ada yang salah hitung di situ. Jadi pada saat dibagi itu nilainya menjadi 2, berapa tadi ya. Tuh. Jadi ini ya sama rumusnya. Hanya yang ditanyakan kan B-nya, pembedanya belum diketahui. Tinggal memasukkan rumusnya. Ini 34, kemudian suku pertama 8, kemudian N-nya adalah 7 kurang 1 kali B. 34 sama dengan 8 tambah 6B, 34 kurang 8. 8 ini dipindah ke sini, menjadi kurang 26 sama dengan 6B. B-nya pindah sini, 26 dipindah ke kanan, dibagi dengan 6 menjadi 4,3 dibulatkan menjadi 4. Jadi pembedanya adalah 4. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu tinggal dibolak-balik saja rumusnya, apa namanya angkanya. Makanya itu kenapa tadi saya tekankan ketika kalian mengerjakan soal itu baca baik-baik, bedakan dulu yang mana suku pertamanya, yang mana pembedanya berapa, kemudian yang dicari suku ke berapa nilai suku ke-7 misalnya yang kayak tadi. Nah itu, setelah itu kalian bisa memasukkan rumusnya. Oke, sekarang kita bahas jumlah n suku. Nah, di sini jumlah n suku merupakan jumlah deret hitung sampai suku tertentu, dimulai dari suku pertama S1 atau A sampai dengan suku Kn atau Sn. Dalam menghitung jumlah deret hitung itu ada rumusnya seperti yang ada di bawah ini. Ya, Jn sama dengan n dibagi 2 dikali 2A ditambah n kurang 1 dikali B.
Atau kalian bisa menggunakan NA ditambah 2 dibagi N dibagi 2 di dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, ini saya rasa kalau kalian lihat ini pasti sudah tahu kalau saya kasih contoh soal. Coba gunakan rumus yang tadi, yang ini, untuk mencari nilai dari barisan aritmetika berikut. Berapakah jumlah 15 suku pertama? Apakah A 540, B 495, kemudian C 510, D 570, ataukah E 580? Oke, silakan dicari. Sudah ada yang dapat? Mas Ahmad Wafi, Ya, saya Bu. apa? Jawabannya 495. Oke, dijabarkan, tolong. Kalau saya pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali A ditambah N min Kurang 1 satu. dikali B. Oke. Untuk suku ke N yang diminta adalah jumlah 15 suku, jadi Sn atau S15 sama dengan N-nya diganti 15, jadi 15 per 2 dikali 2, A itu suku pertama, dan situ suku pertamanya 5, jadi 2 kali 5 sama dengan 10, ditambah N diganti 15, N min 1 sama dengan 15 min 1, jadi 14, dikali bedanya itu saya ngambil dari angka 9 dikurangi 5, jadi 4. Nah, akhirnya nanti jadi 15 per 2 dikali 10 ditambah berapa tadi? Bentar, berapa ya? 56, ya 14. Allah. Ya, benar. 56 nanti itu jadi totalnya itu 990 per 2, hasilnya 495. Oke, itu bisa langsung itu. Ya. Nah, ini bisa langsung. 7, 15 dibagi 2, 7,5, kemudian 10 tambah 56, 66, ini tinggal digali aja 49. Nah, kalau misalnya kalian pakai gunakan lagi pernya itu kan kadang kalian bingung untuk memperkecil lagi angkanya. Jadi bisa kok langsung ini kayak gini, 15 dibagi 2 berapa? Atau misalnya di sini nilainya habis dibagi itu nilainya bisa langsung dimasukkan ke sini. Oke ya, berarti Mas siapa tadi? Mas Ahmad. Wafi, Bu. Oh ya, Mas Ahmad Wafi, benar. Oke, jadi tinggal dimasukkan nilainya. Nah, berikutnya tolong dicari jawabannya. Sebuah sekolah memiliki sistem penghargaan yang memberikan hadiah kepada murid yang menabung setiap bulan. Pada bulan pertama, murid menabung 50.000. Pada bulan kedua, jumlah tabungan bertambah 10.000 setiap bulan. Jika murid menabung selama 6 bulan, berapakah total tabungannya pada akhir bulan ke-6? Apakah A 330, B 450.000, C 410.000, atau D 360.000 dan E 470.000? Oke, silahkan dicari. Yang mana suku pertama, yang mana pembedanya, yang dicari adalah nilai tabungan pada akhir bulan ke-6 berapa? Pak Gita.
Jawabannya 450.000, Ibu. Oke, benar. Nah, sekarang Mbak Gita tolong dijabarkan. Saya pakai rumus yang N per 2, 2A plus N-1B. Oke. Untuk N-nya 6, jadi 6 per 2 hasilnya 3, terus 2 dikali A-nya 50.000, jadi 2 kali 50.000, 100.000, ditambah N-1, 6-1 itu 5, dikali bedanya 10.000, jadi 5 kali 10.000, jadi 50.000. Hasilnya 3 dikali 100.000 tambah 50.000, 150.000, hasilnya 450.000. Oke, benar ya. Jadi hasilnya adalah 450.000. Jadi suku pertamanya itu adalah A. Jadi harus diperhatikan apakah nanti itu dia berbentuk rupiah kah, berbentuk bilangan yang ganda atau tunggal, itu harus kalian betul-betul perhatikan soalnya. Jadi di sini ini adalah suku pertama yang 50.000, kemudian karena setiap bulannya pada bulan kedua dia akan naik, makanya dia memiliki pembeda 10.000. Ya, jadi memang betul jawabannya 450.000. Oke, ada nggak yang punya jawaban berbeda selain dari Mbak Gita? Semuanya sama? Sama ya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Nah, kita ke penerapan ekonomi dari deret hitung itu sendiri. Di sini kita ambil model perkembangan usaha. Nah, variabelnya dalam kegiatan usaha itu yang pertama adalah produksi, kemudian ada biaya, ada pendapatan, kemudian ada penggunaan tenaga kerja, penanaman modal. Nah, dari variabel di atas itu bisa bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Ya, jadi variabel ini akan berubah ataupun bisa bertambah ketika ada pengaruh yang memberikan sehingga dia akan bertambah secara konstan. Nah, sekarang dari kasus pertama ini kan tugasnya ya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan atau menjelaskan jawaban dari tugas pertamanya? Ada yang bisa? Berapa kalian dapatkan? Berarti di sini perusahaan Genteng Sukarajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkannya pada bulan kelima? Dan berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Ada yang bisa? Oh, Mbak Amanda Ramadhani. Iya, Bu. Jadi yang pertama itu kita cari hasil pada bulan kelima, berapa genteng yang dihasilkan. Itu kita pakai rumus SN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Oke. Di mana A-nya 3.000, lalu N 5 dikurangi 1 sama dengan 4 dikali pembedanya 500. Jadi hasilnya 3.000 ditambah 4 ditambah 4 kurang 500 kali 5. 2.000. Ya, 2.000 sama dengan 5.000. Lalu kita melanjutkan menjumlahkan berapa buah genteng yang dihasilkan selama 5 bulan tersebut. Jadi pakai rumus JN N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. 5 per 2
di dalam kurung 3.000 ditambah 5 kurangi 1 kali B itu hasilnya 5.000. Jadi jawabannya 20.000. Oke. Ya. Yang ditanyakan yang pertama adalah berapa buah genteng yang dihasilkannya pada bulan kelima. Berarti pada bulan kelima itu berapa jumlah genteng yang dihasilkan atau yang diproduksi. Berarti yang ditanyakan adalah suku ke-5. Nih. Karena sudah diketahui semuanya, tinggal kalian masukkan rumusnya. Nilai-nilai dari rumus tersebut. Hasilnya adalah 5.000. Berarti pada bulan kelima, dia menghasilkan genteng sebanyak 5.000 buah. Nah, kemudian dalam penggunaan rumus yang ini, yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhannya. Artinya berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Misalnya kalau dia memproduksi dari bulan 1 sampai bulan kelima, itu berapa nilai, berapa buah genteng yang dihasilkan. Jadi jumlahnya ini sudah ada ya, 5.000 produksi ke 5 buah, kemudian tinggal dimasukkan ininya. Kalian menggunakan rumusnya. Ini 5 dibagi 2, 2,5, 2 kali 3, 6.000, 5 kurang 1, 4 dikali 500 sama dengan 2.000. 2,5 kali 8.000 sama dengan 20.000. Berarti jumlah genteng yang dihasilkan sampai bulan kelima, terhitung dari bulan 1, itu sebanyak 20.000 buah. Oke ya, tinggal itu. Jadi kalian bisa membedakannya. Ini yang ditanyakan ketika menggunakan rumus ini yang ketika penggunaan rumus yang pertama itu adalah ketika kita ingin mempertanyakan suku pada saat itu. Ya, misalnya dia S1, S2, S3 berapa yang ditanyakan. Nah, kalau yang ini adalah jumlah keseluruhan suku. Makanya ini berapa buah yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Berarti maksudnya adalah terhitung mulai dari bulan 1 sampai bulan ke-5 itu berapa genteng yang dihasilkannya selama 5 bulan tersebut. Jadi menggunakan rumus yang ini. Oke. Nah, sekarang kalian hitung lagi untuk kasus kedua berapa. Perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Saya, Bu. Siapa? Saya, Saya siapa? Sebut dong. Rizkia. Saya. Rizkia Rizkia Putri Putri. Pratama, Bu. Oke, Mbak Rizkia, silahkan. Di kasus ini kan yang ditanyakan itu berapa jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12 dan berapa buah jumlah keramik yang dihasilkan selama tahun pertama produksinya. Untuk pertanyaan pertama, kita bisa menggunakan rumus yang JN. SN. Benar, JN. SN, Bu, SN. Untuk A-nya itu 5.000. Suku pertamanya 5.000 buah keramik. Untuk pembedanya 300 buah. Lalu dimasukkan pada rumus suku pertama 5.000 terus ditambah N-1-nya kan itu mencari bulan ke-12. Berarti 12 min 1 itu 11. Terus pembedanya 300. Jadi 11 dikali 300 terus 3.300 terus ditambah 5.000. Jadi bulan ke-12 menghasilkan 8.300 buah. Lalu untuk soal yang kedua, berapa buah jumlah keramik yang dihasilkannya selama tahun pertama produksinya. Jadi ini menggunakan rumus JN. Berapa hasilnya? 12 hasilnya 79.800 selama setahun. Oke, betul. Dijabarkan juga, Bu. Iya, jabarkan. JN menggunakan rumus N/2
dalam kurung 2A plus N-1B. Untuk N-nya 12 dibagi 2, 6. Lalu 2A-nya 5.000, jadi 2 jadi 10.000, terus ditambah N-1-nya 11, terus bedanya 3.300. 10.000 ditambah 3.300 jadi 13.300 dikalikan 6, jadi hasilnya 79.800. Oke, betul ya jawabannya. Punya Mbak Rizky itu agak panjang, kalau punya saya agak pendek. Tapi nggak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Yang jelas kalian sudah bisa memasukkan rumus dengan baik dan benar. Ya, walaupun cara saya mungkin agak pendek, tapi hasilnya kan tetap sama ya. Jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12 sebesar 8.300 itu menggunakan rumus SN A, ini salah ini, A tambah N kurang 1 kali B, berarti dia menghasilkan 8.300. Nah, kemudian mencari jumlah keramik yang dihasilkan selama 1 tahun itu, selama 1 tahun penuh, berarti mulai dari bulan 1 sampai bulan ke-12, berapa total keseluruhan. Nah, di sini 79.800. Cuman saya menggunakan rumus terpendeknya. Di mana di sini SN atau JN itu sendiri, N dibagi 2 dikali A tambah S12, ya. Karena di situ kan N kurang 1 kali B kan sudah diketahui ya, nilainya 8.300. Berarti saya tinggal memasukkan 12 dibagi 2 dalam kurung A-nya 5.000 ditambah 8.300. Nah, 12 bagi 2, 6. 5.000 tambah 8.300, 13.300 dikali 6 sama dengan jumlah yang didapatkan Mbak Rizkia, 79.800. Jadi, kalau kalian lihat punyanya Ibu memang agak pendek saya memasukkannya karena kalau melihat dari contoh soal kasus 2, itu nilai N kurang 1 kali B itu sudah diketahui nilainya 8.300. Ini nih ya. Ini nilainya. Jadi kalau di sini kan N dibagi 2, A tambah N kurang 1 kali B, harusnya di sini kan. Cuman karena ini sudah diketahui, jadi saya tinggal memasukkan nilai ini. S12. Karena yang ditanyakan adalah jumlah total keseluruhan selama setahun. Sama. Jadi hasilnya 79.800. Oke, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, ini adalah tugas berikutnya. Tolong dikumpulkan sesuai dengan boleh ditulis tangan, nanti kalian PDF-kan. Kalau misalnya kalian kesulitan menggunakan laptop dalam mengetik rumus. Jadi untuk nyamannya kalian mending tulis tangan nanti di PDF-kan. Terus masukkan lagi ke link di drive yang sebelumnya. Buatkan folder tugas minggu kedua. Ya. Nanti Mbak siapa tadi? Mbak Naswa. Mbak Naswa yang cekkan semua. Jadi ini tugasnya ya. Di sini yang tugas pertama menghitung deret hitung yang suku pertamanya 200 dan pembeda antar sukunya adalah 25. Nah, hitunglah suku kelima dan suku ke-10. Berarti A dan B itu menggunakan rumus pertama. Kalau ini adalah CD adalah menggunakan rumus kedua. Nah, untuk tugas keduanya kalian bisa baca soalnya dengan baik, terus jabarkan dulu yang mana suku pertama, kemudian berapa pembedanya, yang ditanyakan suku keberapa, dan berapa jumlah keseluruhan suku. Ya, itu kalian bisa jabarkan. Kemudian masukkan rumus yang
sudah kita pelajari tadi dengan beberapa contoh soalnya. Oke ya? Baik, Ibu. Oke. Baik, Ada yang mau Bu. bertanya nggak? Kalau tidak ada, saya absen dulu. Semoga kita bisa ketemu minggu depan. Bentar ya, saya buka dulu SSO-nya. Oke. Ahmad Sahru. Gisela Ananta Hadir, Tasha. Bu. Oke. Nabila Aulia. Hadir, Bu. Amanda Ramadhani. Hadir, Bu. Rizkia Putri. Hadir, Bu. Raden Ilham Leksono. Hadir, Bu. Gita Maharani. Hadir, Bu. Devino. Hadir, Ibu. Raditya. Hadir, Ibu. Muhammad Maisan. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Oh, ini Najwa geometrika beneran namanya. Iya, Bu. Ini pembahasan kita minggu depan geometrika ya. Jadi yang dibahas adalah Mbak Najwa. Iya, Bu. Oke, Fidan Sato. Fidan Sato Badrus Saman. Ada, Mas Fidan? Mbak Najwa, Mas Fidannya ada kabar nggak? Fidan Sato